Selamat datang di dunia prestasi. Hari ini kita akan mempelajari median dan modus dari data berkelompok. Oke, yang pertama kita akan membahas median dari data berkelompok. Misalnya saja kita memiliki data berkelompok seperti berikut. Nah, pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, karena kita tidak tahu rumus dari median untuk data berkelompok, maka coba kita pakai rumus median dari data tunggal. Nah, kita tahu rumusnya adalah median sama dengan data ke n plus 1 per 2. Oke, n itu adalah total frekuensi, dan kita tahu dari data berkelompok ini, total frekuensinya adalah 55. Oke, berarti kita ganti n-nya dengan 55. Nah, maka kita dapatkan mediannya itu terletak di data ke-28. Data ke-28, itu letaknya di mana ya? Oke, coba kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Kelas pertama ada 1 sampai 4 di situ. Kelas kedua ada 5 sampai 11, kelas ketiga ada 12 sampai 23, kelas keempat ada 24 sampai 36. Wow, data 28 itu berarti terletak di kelas keempat. Tapi nilainya berapa dong? Kan ini berupa interval. Jadi kita tidak tahu nih yang mana nilai mediannya. Nah, karena kita tidak tahu, berarti kita akan cari nih nilainya. Pertama, kita buat dulu garis yang menyatakan rentang dari kelas keempat. Nah, kita isi tepi bawah dan juga tepi atasnya. Nah, selain rentang atau interval, yang kita ketahui dari kelas keempat ini adalah frekuensinya yaitu 13. Oke, kita tulis. Kemudian, apa lagi yang kita ketahui? Oh ya, panjang kelasnya 5. Sekarang, dari rumus median data tunggal yang tadi kita coba, kita tahu bahwa median itu terletak di data ke-28. Sekarang kita coba mengurangkan data ke-28 atau nilai 28 itu dengan frekuensi kelas sebelum kelas median, yaitu 23. Sehingga kita akan temukan bahwa tepi bawah dengan median itu berjarak 5 frekuensi. Oke, sekarang kita sudah tahu jarak tepi bawah dengan mediannya itu 5 frekuensi. Tapi jarak sebenarnya berapa ya? Karena kita belum tahu, berarti kita harus hitung nih. Andaikan sekarang jarak sebenarnya itu adalah X. Berarti kita dapat buat X itu sama dengan 5 per 13 kali 5. Perhatikan bahwa nilai 5 yang ini kita dapatkan dengan mengurangkan nilai 28 dari median data tunggal yang tadi kita coba dengan frekuensi kelas sebelum kelas median. Kemudian 13 itu adalah frekuensi kelas median dan 5 yang ini itu adalah panjang kelas mediannya. Nah, sekarang dari ilustrasi yang tadi sudah kita kerjakan dapat kita simpulkan bahwa median itu sama dengan tepi bawah ditambah jarak dari tepi bawah dengan median. Dengan mensubstitusi semua yang kita ketahui, maka kita akan dapatkan mediannya itu sama dengan 155,5 ditambah 5 per 13 kali 5. Maka nilai dari mediannya itu adalah 157,4 cm. Oke, itulah dia proses untuk mencari rumus dari median. Sekarang, dari proses tersebut dapat kita simpulkan bahwa rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah n per 1 per 2 dikurangi frekuensi sebelum kelas median per frekuensi kelas median kali panjang kelasnya. Berikutnya, kita akan membahas modus dari data berkelompok. Data berkelompoknya seperti ini. Nah, yang namanya modus itu apa yuk? Nah ya, kalau di data tunggal itu datum dengan frekuensi terbesar. Nah, kalau di data berkelompok, ya tentu saja interval dengan frekuensi terbesar. Interval dengan frekuensi terbesar? Oh, berarti yang kelas 4 nih, yang frekuensi 13. Berarti ini nih, kelas interval modusnya. Tapi berapa nilai modusnya ya? Kita tidak tahu ya. Berarti kita harus cari nih rumusnya. Oke, untuk mencari rumus dari modus untuk data berkelompok, kita akan menggunakan histogram. Mungkin tidak lengkap karena tidak isi, titik tengah dan juga garis-garisnya ya. Ya, cukup segini saja. Oke, untuk mencari modus dari data berkelompok, kita akan menggunakan hubungan dari tepi bawah kelas modus dengan tepi bawah setelah kelas modus, kemudian tepi atas sebelum kelas modus dengan tepi atas kelas modus. Di mana modusnya itu adalah E dan nilainya adalah F. Oke, sekarang kita perbesar bagian yang ini. Sebelum lanjut, sekarang kita tambahkan dulu sebuah garis yang akan memotong AD dan juga BC tegak lurus di titik F di AD, kemudian di titik G di BC. Sekarang, perhatikan bahwa segitiga AED itu sebangun dengan segitiga CEB. Karena sudut DAE itu sama dengan sudut BCE. Dan juga sudut AED itu sama dengan sudut CEB.
Oke, dari kesebangunan tersebut, maka kita akan peroleh FE per AD itu sama dengan GE per BC. Berikutnya, kita tahu bahwa panjang kelas dari interval kelas keempat ini adalah 5. Sehingga, jika kita memisalkan FE itu sama dengan X, maka kita akan dapatkan panjang dari GE itu sama dengan P min X. Lalu, bagaimana dengan panjang AD dan juga BC? Oke, kalau gitu kita bahas yang AD dulu. Panjang AD. Oke, kita misalkan dengan delta F1, di mana artinya adalah kita mengurangkan frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berikutnya, panjang BC kita misalkan dengan delta F2, di mana artinya adalah kita mengurangkan frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Langkah berikutnya, kita tinggal substitusi FE X. AD delta F1 sama dengan GE P min X BC delta F2. Kita lakukan kali silang dan kita dapatkan delta F2X sama dengan delta F1P dikurangi delta F1X. Kumpulkan variabel yang sama akan menjadi delta F1X ditambah delta F2X sama dengan delta F1P. Nah, sekarang ubah bentuk terakhir ini ke dalam bentuk X sama dengan, maka kita akan mendapatkan X sama dengan delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 kali P. Oke, yang berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah garis yang ini itu merupakan garis tepi bawah. Sehingga untuk mendapatkan E atau modus dari data berkelompok, maka kita tinggal menjumlahkan tepi bawah dengan jarak antara tepi bawah dengan modus, yaitu X. Sekarang kita ganti nilai X dengan ini, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah kita substitusi semua yang kita tahu. Berarti modusnya sama dengan 155,5 ditambah delta F1 itu tadi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 13 dikurangi 12, 1. Nah, delta F1, oke, di sini 1 juga. Ditambah delta F2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Berarti 13 dikurangi 10. Berarti 3. Kali P-nya tadi 5. Sehingga kita akan dapatkan modusnya sama dengan 155,5 ditambah 1,25. Maka kita akan dapatkan nilai modusnya adalah 156,75 cm. Oke, itu dia tadi pembahasan dari median dan juga modus dari data berkelompok. Sekarang, ayo kita simpulkan materi kita hari ini. Tadi kita sudah mempelajari median dari data berkelompok, di mana rumusnya adalah yang ini. Kemudian kita juga sudah mempelajari modus dari data berkelompok, di mana rumusnya adalah yang ini. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita berikutnya kita akan membahas kuartil, desil, dan juga persentil dari data tunggal. Sampai jumpa.